bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Pernahkah kita bertanya, mengapa kita beribadah? Apakah ibadah hanya sebuah rutinitas? Ataukah ada makna di balik setiap gerakan, bacaan, dan doa yang kita lakukan? Maka, untuk memahami hal itu, kita bisa melihatnya melalui teori kognitivistik, sebuah pendekatan dalam psikologi pendidikan yang menekankan pentingnya pemahaman dan kesadaran berpikir dalam proses belajar, termasuk dalam ibadah. Yang pertama, apa itu teori kognitivistik? Teori kognitivistik berfokus pada bagaimana manusia berpikir, memahami, dan memaknai sesuatu. Tokoh-tokoh seperti Jean Piaget, Jerome Bruner menjelaskan bahwa belajar bukan hanya soal menghafal atau meniru, tetapi tentang bagaimana seseorang membangun pemahaman dari pengalaman. Jadi, dalam konteks ibadah, teori ini menekankan bahwa ibadah yang bermakna lahir dari pemahaman yang benar bukan hanya sekedar mengikuti perintah tanpa mengerti maknanya. Yang kedua, hubungan kognitif dan ibadah. Dalam teori kognitif, proses mental seperti berpikir, mengingat, dan memahami sangat penting. Begitu juga dalam ibadah. Setiap gerakan dan bacaan memiliki makna yang bisa mengaktifkan kesadaran spiritual dan intelektual seseorang. Misalnya, ketika kita sujud dalam sholat, itu bukan sekedar menundukkan kepala, tetapi juga menundukkan hati. Saat kita berpuasa, kita tidak hanya menahan lapar, tapi juga melatih kendali diri dan empati terhadap sesama. Inilah bentuk nyata dari proses kognitif dalam ibadah, memahami, menyadari, dan merasakan maknanya secara mendalam. Yang ketiga, prinsip-prinsip kognitif dalam ibadah. Ada beberapa prinsip utama dari teori kognitivistik yang bisa diterapkan dalam memahami ibadah. Yang pertama, belajar adalah proses berpikir aktif. Ibadah seharusnya dilakukan dengan kesadaran penuh dan bukan hanya mengikuti kebiasaan. Yang kedua, pemahaman lebih penting daripada hafalan. Mengetahui makna doa lebih berpengaruh daripada sekedar melafalkannya. Yang ketiga, guru sebagai fasilitator. Dalam pendidikan agama, guru berperan membimbing siswa agar memahami mengapa ibadah dilakukan dan bukan hanya mengapa bagaimana caranya. Yang keempat, pembelajaran bermakna. Setiap ibadah harus dikaitkan dengan kehidupan nyata. Misalnya, sholat mengajarkan disiplin, zakat menumbuhkan kepedulian, dan puasa mengajarkan kejujuran. Keempat, contoh penerapan. Dalam praktiknya, teori kognitivistik bisa diterapkan dengan cara seperti ini. Misalnya, sebelum sholat berjamaah, guru menjelaskan makna setiap gerakan dan bacaan. Setelah sholat, siswa diajak merenungkan apa yang mereka rasakan. Terus, guru memancing diskusi, apa hubungan sholat dengan kedisiplinan? Dengan begitu, siswa tidak hanya bisa melakukan ibadah, tapi juga memahami nilai-nilainya dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, hikmah dan kesimpulan. Dengan memahami teori kognitivistik, kita diajak untuk menjadikan ibadah sebagai proses berpikir dan menyadari kehadiran Tuhan secara mendalam. Ibadah bukan hanya aktivitas ritual, tapi juga refleksi intelektual dan spiritual. Maka, setiap kali kita beribadah, mari kita renungkan maknanya. Karena sejatinya, ibadah yang paling tinggi nilainya bukan hanya yang sempurna gerakannya, tapi yang disertai kesadaran dan pemahaman hati.
Kiblat, kita baca. Niat. Masya Allah, bagus. Bacakan niat solat subuh. Solat subuh. Usolli farda subhi rak'ataini adaan lillahi ta'ala. Solat zuhur. Usolli farda zuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Iya. Solat asar. Usolli fardan asri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Solat maghrib. Usolli fardal maghribi salasa raka'atin adaan lillahi ta'ala. Solat isya. Usolli fardan isya'i arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Kemudian takbiratul ihram. Allahu Akbar. Allah. Masa ni niat dalam hati. Sahaja aku solat asar 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Seterusnya, baca doa iftitah. Dengar Ustaz baca. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. Selepas doa iftitah, baca Surah Al-Fatihah. Ipin, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kemudian, terus duduk di antara dua sujud. Bacaannya, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. lepas tu sujud lagi sekali. Bacaannya sama macam sujud pertama. Bila di rakaat kedua, setelah bangun dari sujud kedua, kita baca tahiyat awal. Dengar Ustaz baca. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد. Kemudian bangun dan buat rakaat seterusnya.
Di rakaat terakhir nanti, kita kena baca tahiyat akhir. Upin, baca. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidun Majid. Bagus. Kita akhiri solat kita dengan Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Ingat, solat sah jika sempurna rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Demikianlah penjelasan singkat tentang teori kognitivistik dalam ibadah. Semoga dengan memahami teori ini, kita bisa menjadikan ibadah sebagai proses berpikir, merasa, dan mendekatkan diri kepada Allah dengan penuh kesadaran. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.